يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Tazkiyatun Nafs dengan buku panduan Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq. Yang dimaksud dengan tazkiyah, membersihkan diri. Seluruh ibadah dan seluruh akhlak dalam agama kita orientasinya adalah untuk membersihkan diri. Agama mengajarkan Anda memaafkan untuk membersihkan hati dari dendam dan permusuhan. Agama mengajarkan kita sedekah untuk membersihkan hati dari kikir. Agama mengajarkan kita zuhud untuk membersihkan hati dari serakah. Agama mengajarkan kita tawadhu' untuk membersihkan hati dari takabur. Agama mengajarkan kita tauhid untuk membersihkan hati dari syirik. Agama mengajarkan kita sunnah untuk membersihkan amal dari bid'ah. Agama menyuruh kita salat untuk membersihkan diri dari fahsya'i wal munkar. Jadi semua ibadah, semua akidah, semua akhlak tujuannya adalah tazkiyah, untuk membersihkan kita. Membersihkan hati, membersihkan ibadah, dan membersihkan perilaku. Jemaah sekalian, membersihkan diri ini pekerjaan yang gak akan selesai. Dan Allah memang gak menuntut Anda untuk selesai. Allah menuntut Anda untuk terus-menerus membersihkan diri. Selesai tidak, Allah tidak tuntut Anda selesai. Yang penting terus menerus sampai mati membersihkan diri. Selesainya tidak ada selesainya. Allah perintahkan kita bertaubat agar bersih kita dari dosa. Begitu selanjutnya. Kajian terakhir kita dalam Tazkiyatun Nufus ini adalah tentang muhasabah. Kalau kita tidak melakukan muhasabah, kita akan rugi. Karena hanya dengan muhasabah itulah kita tahu apakah kita di posisi untung atau di posisi rugi.
Dan Allah sudah kasih ultimatum bahwa rata-rata hampir semua orang rugi. Innal insana lafi khusr. Itu Allah sudah kasih ultimatum. Semua manusia rugi kata Allah Subhanahu wa taala. Rugi dalam hal apa? Rugi dalam hal waktu. Maka Allah berfirman wal asri, demi masa. Terkadang Al-Quran bersumpah dengan masa tertentu. Wadduha itu kan tertentu. Wal fajar itu kan tertentu. Wal lail itu kan tertentu. Wan nahar itu kan tertentu. Tetapi wal asri, Allah bersumpah dengan masa tanpa tentu masa yang dimaksudkan itu apa. Maka sumpah Allah dengan masa ini adalah sumpah yang bersifat umum. Mulai dari masa yang paling pendek yaitu detik, sampai masa yang paling panjang yaitu usia. Masa pendek kita adalah detik, masa yang kedua adalah menit, masa yang ketiga adalah jam, masa berikutnya adalah hari, masa berikutnya adalah minggu, masa berikutnya adalah tahun, masa berikutnya adalah usia. Kalau Anda tidak rugi dalam tahun, mungkin Anda rugi dalam bulan. Kalau Anda nggak rugi dalam bulan, mungkin Anda akan rugi dalam minggu. Kalau Anda tidak rugi dalam minggu, Anda rugi dalam hari. Kalau Anda nggak rugi dalam hari, mungkin ruginya Anda dalam jam. Kalau Anda nggak rugi dalam jam, mungkin ruginya Anda dalam menit. Kalau dalam menit Anda nggak rugi, mungkin ruginya Anda dalam detik. Masa mulai dari detik sampai total usia, masa ini adalah modal. Orang-orang yang beruntung menukar modal dengan yang berharga. Tapi orang-orang yang rugi menukar modal dengan yang tidak bernilai. Uang ini modal saya. Kalau saya tukarkan dengan emas, jelas saya untung. Tapi kalau dengan uang ini saya tukarkan dengan yang nggak bernilai, jelas saya rugi. Oleh sebab itu, masa mulai dari detik sampai usia itu adalah modal Anda untuk masuk surga. Pertanyaan dan muhasabahnya, apa yang Anda dapatkan dari masa tersebut? Sebulan lalu saya tersentuh. Menteri Pendidikan Qatar, namanya Dr. Lulu. Beliau seorang perempuan. Lulu kalau dalam bahasa Arab artinya mutiara. Orang Sunda banyak juga yang namanya Lulu. Kalau bahasa Arabnya Lulu itu artinya mutiara. Sang ibu menteri ini pergi menunaikan umrah, selesai umrah pergi ke Madinah. Di Madinah sang menteri ini pergi ke Masjid Nabawi. Sampai di Masjid Nabawi, ibu menteri ini rupanya berdampingan dengan dua orang. Seorang ibu separuh baya dengan seorang yang tadinya dia anggap putrinya karena masih muda. Tapi belakangan ternyata ini menantunya. Jadi seorang mertua dan menantu. Jadi bisik-bisik mertua dan menantu terdengarlah oleh ibu menteri. Bahwa mereka sedang kesulitan. Nah, ibu menteri mendengarkan bisik-bisik tentang kesulitan, berpikir untuk membantu. Berpikir untuk membantu, apalagi dia menteri di negara kaya, negara Qatar. Maka si ibu menteri ini mencoba menyapa. Bagaimana kabar, dari mana? Pokoknya bercoba basa-basi. Setelah basa-basi ringan,
Akhirnya mertua dan menantu ini ngambil mushaf dan mereka baca Quran. Sebelum baca Quran, si mertua ini ngomong sama ibu menteri, "Kamu sudah hafal Quran belum?" Menteri ini mengatakan, "Qadarullah, saya belum hafal Quran." Lalu si ibu itu mengatakan, "Usiamu sudah setua ini belum hafal Quran? Usiamu buat apa selama ini?" Ibu ini nggak tahu kalau ini menteri. Menteri ini kemudian bicara, "Awalnya saya kasihan melihat mereka, tapi ujungnya saya kasihan melihat diri saya sendiri. Awalnya saya ingin membantu mereka, tapi ternyata akulah yang butuh membantu diri sendiri. Awalnya saya melihat mereka dalam kemiskinan, tapi ternyata yang miskin itu adalah aku." Takdir Allah, ibu ini tidak kenal bahwa ini menteri, sehingga dia bebas berbicara. Ibu itu mengatakan, "Usiamu udah setua ini belum hafal Quran, usia diapain?" Nah, inilah hubungannya dengan kajian kita. Jemaah sekalian, penyesalan Anda di akhirat itu tidak mulai dari menit, tidak mulai apalagi dari jam. Penyesalan Anda di akhirat mulai dari detik. Dari mana taunya? Karena Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran." Ayat ini menunjukkan bahwa perhitungan ini mulai dari debu. Kebaikan sebesar debu, kejahatan sebesar debu, ini akan ada hitungannya di depan Allah Azza wa Jalla. Maka saya katakan, kalau kerugian itu hanya tahun, antum semua akan untung. Tapi kerugian dalam bahasanya wal asri ini bukan kerugian dihitung dengan tahun, dihitung dengan bulan, dihitung dengan minggu, tidak. Kerugian itu, argo kerugian itu berputar dari detik. Satu detik yang enggak mendekatkan Anda dengan Allah itu penyesalan di depan Allah Subhanahu wa taala. Satu detik mengucapkan subhanallah itu satu detik. Subhanallah itu satu detik. Alhamdulillah itu satu detik itu. Satu detik untuk menyebut nama Allah boleh jadi itu surga bagi Anda. Oleh sebab itu jamaah sekalian, kenapa kita harus muhasabah? Muhasabah ini intinya untuk mengkaji dan menghitung modal saya selamat atau modal saya ini rugi. Itu tujuannya muhasabah. Lantas apa modal Anda? Modal Anda adalah wala asri, masa. Mulai dari masa paling singkat yaitu detik, sampai masa paling lama yaitu usia. Inilah masa Allah amanahkan untuk Anda sebagai modal untuk ditukarkan dengan hal-hal yang membawa Anda ke surga. Tapi kalau ternyata masa yang diamanahkan Allah ini justru ditukar dengan yang hura-hura, apalagi ditukar dengan dosa, jelas Anda akan rugi. Jadi betapa pentingnya melakukan muhasabah agar Anda bisa memastikan modal saya masih aman. Ingat ya, saya mau tanya, Anda berdosa udah berapa tahun? Ya dari usia 15 tahun argo dosa Anda itu udah jalan. Sampai sekarang argo itu belum berhenti. Dan dari usia 15 tahun argo kebaikan Anda juga udah jalan sampai sekarang belum berhenti. Dua argo ini mana yang lebih dominan? Baik jemaah sekalian. Saya ingatkan kembali bahwa muhasabah dalam tazkiyatun nufus ada dua. Muhasabah sebelum amal, muhasabah sesudah amal. Muhasabah sebelum amal, muhasabah sesudah amal. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, muhasabah sebelum amal artinya sidanglah keinginanmu dalam beramal. Semua amal itu berawal dari keinginan. Saat amal telah hadir dalam keinginan Anda, nah keinginan ini perlu disidang. Kenapa saya mau salat?
Kenapa saya mau puasa? Kenapa saya mau tilawah? Kenapa saya mau zikir pagi? Keinginan beramal ini segera disidang. Untuk memastikan bahwa keinginan ini hanya satu, keinginan untuk mendapatkan Allah. Kalau keinginan salat Anda karena Anda ingin mendapatkan Allah, kalau keinginan zikir Anda karena ingin mendapatkan Allah, karena Anda nggak akan mendapatkan Allah kecuali dengan ibadah. Dengan salat itu Anda dapatkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tilawah Anda dapatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau keinginan Anda untuk ibadah karena Anda menginginkan Allah, lanjutkan keinginan tersebut. Lanjutkan keinginan tersebut. Tapi kalau keinginan ibadah Anda ini justru pencitraan, saya pergi umroh dulu, bulan besok pemilu. Saya perlu bantu-bantu sosial bansos karena minggu besok mulai kampanye. Keinginan Anda itu mulia, cuman Anda menginginkan bansos, menginginkan umroh. Apakah Anda menginginkannya karena ingin mendapat Allah atau karena ingin mendapatkan dunia? Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, maka nanti setelah selesai kajian muhasabah, penulis akan mengarahkan kita kepada pembicaraan tentang riya. Baik, ini muhasabah yang pertama. Apapun keinginan, jangan spontan dengan keinginan tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, semua keinginan, sebaik-baiknya keinginan, jangan terlalu spontanitas menjalankan keinginan itu. Kenapa? Ada satu proses sebelum keinginan itu Anda eksekusi. Proses itu adalah proses muhasabah. Proses itu adalah proses muhasabah. Satu keinginan yang belum melewati proses muhasabah, keinginan ini nanti akan ditumpangi setan. Masuklah riya, muncullah ujub, terjadilah sum'ah dan lain-lain. Imam Hasanul Basri rahimahullah beliau mengatakan al-mu'minu waqafun inda kulli hammihi. Orang-orang yang beriman selalu berhenti pada setiap keinginan. Apapun keinginan mereka berhenti. Untuk apa? Untuk mengkaji. Keinginan ini untuk Allah atau untuk dunia. Ini tidak hanya berlaku untuk ibadah ya. Untuk duniawi pun keinginan Anda itu perlu untuk di muhasabah. Misalnya saya ingin berbisnis, ingin bisnis. Keinginan Anda bisnis untuk apa? Untuk memperkaya diri? Atau Anda ingin berbisnis untuk dapatkan uang lebih banyak sedekah? Dapatkan uang supaya bisa zakat tahun ini. Dapatkan uang supaya bisa umrah. Kalau ingin bisnis Anda itu hanya untuk memperkaya diri, ini nggak ada nilai ibadahnya. 9 jam sehari Anda bisnis semuanya sampah. Tapi kalau ternyata keinginan bisnis ini adalah untuk mendapatkan ibadah yang bernama zakat, keinginan bisnis ini untuk mendapatkan ibadah yang bernama umrah, 9 jam di luar rumah Anda berbisnis, 9 jam ini adalah ibadah. Baik Anda seorang profesional. Ya, Anda seorang profesional. Berapa jam Anda bekerja? Dari jam 8 sampai jam 5. Pertanyaannya, profesional ini, dunia profesional untuk apa? Hanya untuk prestis diri? Untuk memperkaya diri? Atau Anda ingin menabung uang untuk bisa zakat? Untuk bisa sedekah? Untuk bisa bantu orang miskin? Kalau ternyata sebagai profesional tujuan Anda adalah untuk mendapatkan ibadah yang lebih banyak, maka jam-jam Anda menekuni profesi Anda di luar rumah, semua jam-jam ini dihitung oleh Allah ibadah. Jadi coba Anda lihat jemaah sekalian, kalau Anda dagang dari jam 9
sampai jam 5. Lalu dagang ini tujuannya adalah ngumpulin uang untuk zakat, ngumpulin uang untuk sedekah. Dari jam 9 sampai jam 5 semuanya dicatat oleh Allah ibadah. Dicatat oleh Allah ibadah. Luar biasanya lagi, karena dagang ini tujuannya ibadah, Anda pun tidak berani manipulasi. Anda pun tidak berani main riba. Dagangku ini untuk ibadah, masa pakai riba? Masa pakai manipulasi? Jadi dagangnya bersih karena memang tujuannya bersih, yaitu ibadah. Baik, ini muhasabah yang pertama. Muhasabah sebelum amal artinya adalah mengkaji keinginan beramal. Kenapa saya ingin salat? Kenapa saya ingin puasa? Kenapa saya ingin tilawah? Pelajari keinginan ini. Pelajari keinginan ini. Orang-orang yang hadir dalam amal saleh, pertama orang-orang beriman, yang kedua adalah orang-orang munafik. Orang kafir tentu mereka tidak hadir dalam amal saleh. Orang kafir tidak mungkin hadir dalam salat, tidak mungkin hadir bertilawah. Tetapi orang beriman mereka salat, munafik mereka salat. Bedanya keinginan. Orang-orang beriman dengan salat mereka menginginkan Allah. Tetapi orang-orang munafik dengan salat mereka melakukan pencitraan diri. Salat rukunya sama, imamnya sama, salamnya sama, masjidnya sama, orang kakinya aja dempetan. Yang satu salat dengan umum, dengan keinginan untuk mendapatkan Allah. Yang satu salat dengan keinginan untuk membangun pencitraan diri. Baik, inilah muhasabah sebelum amal. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan muhasabah berikutnya adalah muhasabah setelah amal. Ini sudah selesai salat. Baik, setelah selesai salat lakukan lagi muhasabah. Muhasabah setelah amal itu kata Ibnu Qayyim 6 muhasabah setelah amal. Yang pertama adalah al-ikhlasu fil amal. Muhasabah pertama adalah muhasabah tentang ikhlasnya amal. Ini amal ini ikhlas enggak? Walaupun sebelum amal Anda sudah bersihkan keinginan, tidak tertutup kemungkinan sewaktu sedang amal tiba-tiba keinginan ini rusak. Saya ngimamin orang misalnya, begitu sawu sufufakum cuma 5 orang, 5 orang ayat alam nasrah aja. Tapi masya Allah waladhdallin amin, oh penuh masjid, oh tidak jadi alam nasrah ini. Oh, ini harus banting setir. Bacalah sabbihisma rabbik. Waduh, masya Allah jamaah sekalian. Di awal dia selamat, dalam proses dia gugur. Makanya begitu selesai beramal, muhasabah yang pertama, pelajari ikhlas itu. Ingat, kalau hati Anda punya 3 penyakit, ikhlas itu mimpi siang bolong. Anda enggak punya pintu menuju ikhlas kalau 3 penyakit ini ada di hati. Kata siapa ini? Kata Imam Syaqiq Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala. Penyakit yang pertama, senang dipuji. Penyakit yang kedua, sakit dibully. Penyakit itu yang kedua ya, sakit dibully. Penyakit yang ketiga, berharap kepada orang. Berharap apapun harapan dapat uang amplop, harapan dapat kemudahan. Oh ini ada Bapak Direktur, saya harus tekun salat biar diangkat, ada harapan. Jadi ingin dipuji, takut dibully, lalu punya harapan kepada manusia. Sepanjang 3 hal ini ada dalam hati Anda, perjalanan Anda menuju ikhlas jauh.
Perjalanan Anda menuju ikhlas itu jauh sekali. Karena ikhlas dengan 3 penyakit ini nggak nyambung. Ya, bersihkan 3 penyakit ini dulu. Kalau sudah bersih 3 penyakit, perjalanan sampai. Anda sudah sampai kepada ikhlas. Nah, tapi kalau 3 penyakit ini masih ada, saya katakan sekali lagi, perjalanan masih jauh. Yang pertama, apa tadi pertama? Suka dipuji orang. Dipuji dengan berbagai makna puji. Puji itu bisa memang menyanjung, puji itu bisa bernama subscriber, puji itu bisa bernama viewer, puji itu bisa bernama like. Itu semuanya kalimat yang berbeda, tapi maknanya Anda ingin dipuji. Hati-hati jemaah sekalian. Maka kalau Anda bikin pesan-pesan sosial di medsos, di Facebook, bagus banget itu. Tapi pastikan ini bukan untuk mendapatkan like. Masalahnya begitu lu buka Facebook, yang like berapa yang like? Begitu buka WhatsApp, saya update status semalam, berapa orang yang like? Ngapain nyari-nyari like itu? Begitu Anda ngelihat like, ketahuan pesan semalam, status semalam itu ternyata bukan untuk Allah. Bukan untuk Allah. Kalau begitu saya berhenti, jangan berhenti juga. Masalahnya kan karena Anda nggak ikhlas. Ikhlasnya yang perlu diperbaiki, bukan kirim pesannya yang perlu berhenti. Baik, ini muhasabah pertama setelah amal. Setelah amal, ikhlas saya selamat enggak? Makanya setelah amal, oh Masya Allah, Masya Allah. Begitu salam nih, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada fulan, oh syukur dia lihat saya sholat. Apa untungnya Anda dia lihat Anda? Ternyata Anda punya target. Ya, kalaupun dia tidak memuji saya dengan lidahnya, dia puji saya dengan hatinya, itu paling bagus itu. Iya ya jemaah sekalian, nanti dalam pembahasan ria akan kita temukan, kalau ria jali, ria yang nyata, insya Allah gampang dilewati. Yang berat itu ada satu ria namanya ria khafi, ria terselubung. Apa itu ria terselubung? Ya itu. Begitu Anda telat masbuk dalam sholat jamaah, orang salam, Anda berdiri malu. Malu sama siapa? Orang lihat saya terlambat, malu. Nah, ketahuan bahwa Anda malunya bukan kepada Allah, Anda malunya kepada manusia. Ria ternyata masih ada di dalam. Namanya ria apa itu? Ria khafi, ria tersembunyi. Selesai salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Oh, ternyata ada si fulan. Untung dia lihat saya. Tidak perlu dia sanjung saya dengan kata-kata. Cukup dia lihat saja saya sudah tersanjung. Waduh, Masya Allah jemaah sekalian. Baik, jadi ria khafi, ria terselubung ini berat sekali. Nah, ini muhasabah yang pertama setelah amal, muhasabah ikhlas. Nomor 2 adalah muhasabah tentang al-mutaba'ah. Pelaksanaan amal ini sesuai standar enggak? Salat ini ada bacaannya, ada gerakannya, sesuai standar enggak? Kenapa harus ada standar? Kalau tidak ada standar, nanti Anda akan ngaco, bacanya ngaco, gerakannya ngaco. Maka harus ada standar biar bacaannya bagus, biar gerakannya bagus. Lantas apa standarnya? Tergantung Anda maunya apa. Kalau standarnya Nabi, itu namanya sunnah. Kalau standarnya bukan Nabi, namanya bid'ah. Terserah Anda memilih standar yang mana.
Cuman kata Ibnu Qayyim, semua jalan menuju Allah itu tertutup kecuali jalan yang ditempuh Nabi. Ini kiai ini ngajarin jalan menuju Allah. Ustadz ini ngajarin jalan menuju Allah. Ajengan ini ngajarin jalan menuju Allah. Semua jalan-jalan ini tertutup. Satu-satunya jalan yang terbuka cuman jalannya Nabi. Kenapa? Yang diberi mandat oleh Allah mencontohkan ibadah untuk standar ibadah adalah Nabi. Kamu mau sholawat? Iya. Bagus banget. Oke, tapi standarnya apa ini? Kalau standarnya Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad sampai akhir. Kalau standarnya bukan Nabi, beda lagi. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Solawatkah itu? Itu solawat. Tapi bukan standarnya Nabi kalau itu. Standarnya entah siapa. Allahumma salli salatan kamilah. Wasallim salaman. Oh, ada pemain juga rupanya. Nyambung ternyata ada pemain. Enggak jadi soal jemaah sekalian. Yang penting udah masa lalu. Nah nih, di sisa kehidupan ini pastikan semua ibadah ini sesuai dengan standar yang sesungguhnya. Standar amal ini Nabi. Udah, kalau ikut kiai, ya itu standarnya kiai. Kalau ajengan, kalau ustadz, ya itu standarnya ajengan dan ustadz. Cuman sekali lagi ucapan Ibnu Qayyim tadi sangat perlu. Sangat penting. Semua jalan menuju Allah. Pendeta juga ngajarin jalan menuju Allah. Rabinya Yahudi juga mengajarin jalan menuju Allah. Cuma kata Ibnu Qayyim, semua jalan menuju Allah tertutup kecuali jalannya Nabi. Oke, kalau ada yang tanya, aduh kalian bawel amat ya sunnah-sunnah mulu. Bukan soal bawel, ini soal standar. Standarnya amal Anda itu apa? Makanya urgensinya sunnah ini adalah standar. Allahu Akbar. Itu standarnya pakai standar Nabi itu. Yaitu sunnah. Ya, tapi kalau misalnya standarnya enggak menggunakan Nabi, ya macam-macam. Nabi salat ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ini standarnya Nabi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Standarnya bukan Nabi. Ini bid'ah hasanah. Oke bid'ah hasanah tapi bukan sunnah. Iya enggak masalah bid'ah hasanah. Oke bid'ah hasanah. Saya enggak mau debat. Oke bid'ah hasanah tapi bukan sunnah kan? Enggak mungkin dia bilang sunnah. Nah saya ini diperintah menjalankan sunnah atau menjalankan bid'ah hasanah? Saya diperintah menjalankan sunnah. Dan saya enggak diperintah menjalankan bid'ah hasanah. Jemaah sekalian yang saya hormati, rusaknya agama kita ini faktor utamanya 3. Ini disebutkan Umar radhiyallahu anhu, juga disebutkan Imam Syafi'i. Apa faktor pertama agama ini rusak? Faktor pertama zallatul alim. Tergelincirnya orang yang berilmu. Kata Umar radhiyallahu anhu. Orang berilmu tergelincir. Lalu ketergelinciran ini justru jadi agamanya orang awam. Baik. Ada satu buku ditulis ulama besar hidup di abad ke-6. Anda tahu siapa namanya. Anda pun belajar beberapa bukunya. Cuma saya tidak sampaikan. Di dalam salah satu bukunya, ya dia katakan disunnahkan membaca Quran di makam. Kalau bisa khatam
lebih bagus. Ini sekelas imam. Ini salah atau benar? Salah. Standarnya kenapa salah? Salahnya bukan karena beda dengan saya. Enggak, yang beda dengan saya itu belum tentu salah. Saya bukan standar benar atau salah. Ini saya nyatakan salah, standarnya Nabi, standarnya sahabat, standarnya tabi'in. Di zaman Nabi enggak nyuruh khatam Quran di kubur. Di zaman sahabat enggak ada juga sahabat yang khatam Quran di kubur. Zaman tabi'in enggak ada juga yang khatam Quran di kubur. Tiba-tiba muncul tulisan ini. Berarti tulisan ini apa namanya? Kesalahan. Kalau bahasa halusnya ketergelinciran ulama. Salah itu Anda. Kalau Anda salah, salah namanya. Tapi kalau ulama salah, bukan salah, tergelincir. Karena ulama itu pakai dalil, hati mereka bersih. Qadarullah, Allah tidak berikan petunjuk, tiba-tiba mereka tergelincir. Kalau Anda salah kan tidak tahu dalil. Saya salah, saya juga nggak tahu dalil. Salahnya saya salah namanya. Tapi salahnya orang berilmu dinamakan tergelincir. Perhatikan jamaah sekalian, ulama tadi tergelincir, ketergelinciran ini kemudian jadi agama hari ini. Jadi agama hari ini. Kemana kita mau khatam Quran 7 hari 7 malam di kubur. Itu dari mana? Oh, dari kitab A. Tergelincirnya ulama justru tergelincirnya ulama, kesalahan ulama ini jadi agama bagi orang awam. Baik. Al-amru bil ittiba' wan nahyu anil ibtida' ditulis Imam Suyuti. Imam Suyuti mengatakan memperingati maulidnya Nabi dengan cara yang baik adalah baik. Tapi kalau memperingati maulidnya Nabi dengan cara yang salah, hukumnya salah. Tergelincir enggak tuh? Tapi ketergelinciran ini justru jadi agamanya orang awam. Nah, maka rusaknya agama ini karena ketergelinciran ulama yang kaprah dijadikan agama oleh orang awam. Dan itu banyak sekali. Bukan satu, bukan ratus. Banyak sekali. Baik. Sebab kedua agama ini rusak. Apa sebab kedua? Husnuzon yang berlebihan kepada pemuka agama. Kepada orang-orang soleh. Ada orang soleh, sholatnya bagus, tilawahnya bagus. Akhirnya kita husnuzon. Bagus kalau husnuzon, tapi kalau berlebihan husnuzonnya. Misal, pulanglah seorang menuntut ilmu dari tanah Arab. Jurusannya jurusan falsafah. Ya mestinya kalau ngajar falsafah gitu kan. Tapi tidak, udah pulang dari negara Arab jurusan falsafah. Orang awam husnuzonnya overdosis. Ini kalau sudah di tanah Arab, berarti udah ahli agama. Akhirnya belajar akidah ke orang ini, belajar fikih ke orang ini, belajar tafsir ke orang ini. Dianggaplah orang ini ahli segala-galanya, padahal yang dipelajari cuma satu disiplin ilmu. Ini namanya husnuzon overdosis. Keahlian dia, disiplin ilmunya dia adalah falsafah. Ya udah, kalau mau belajar falsafah dia orangnya. Tapi kalau mau belajar akidah ya bukan dia. Hanya saja kadang-kadang husnuzon kita kepada seseorang overdosis. Pintarnya dia satu masalah, kita anggap dia pintar segala masalah. Ada juga seseorang yang sangat pintar nomor-nomor ayat Al-Quran. Salah enggak? Oh, itu bagus banget itu. Itu kelemahan saya, kelemahan kita. Allah berfirman pada surat sekian, ayat sekian. Bagus enggak? Bagus banget. Nah, mungkin ada yang mengatakan enggak bagus. Cuman husnuzon Anda batasi. Husnuzon Anda hanya pada hal yang menjadi spesialisnya dia. Jangan karena ahli soal nomor-nomor ayat, lalu kemudian dia dianggap ahli segala-galanya.
Dianggap dia ahli fikih, dia ahli akidah, dia ahli tafsir, dia ahli segala-galanya. Padahal dia cuma ahli dalam soal penomoran ayat. Jemaah sekalian, ini nomor 2 ini hati-hati ya. Orang awam model saya, model antum, salah satu kewajiban kita adalah ngebatasin husnuzon Anda kepada orang berilmu. Muridnya Syekh Abdul Razak itu muridnya. Jangan sampai Anda menganggap muridnya Syekh Abdul Razak berarti Abdul Razak. Oh, overdosis itu. Ini ngajinya sama Syekh Fauzan. Iya, berarti muridnya. Jangan anggap muridnya ini seolah-olah dia syekhnya. Ini bergurunya kepada Syekh Utsaimin, berarti muridnya. Kalau muridnya Syekh Utsaimin ya bukan Syekh Utsaimin. Batasi di situ. Jangan sampai husnuzon Anda kepada orang berilmu overdosis. Husnuzonlah kepada orang berilmu sesuai kapasitas ilmunya saja. Jangan sampai husnuzon kita berlebihan. Anda tahu nggak? Aliran paling bodoh dalam agama ini adalah aliran karomiyah namanya. Udah masuk waktu belum? Aliran karomiyah ini mengatakan kalau mau jadi muslim, ucapin aja syahadat walaupun Anda nggak yakin artinya. Ucapin aja, tapi saya nggak yakin, nggak masalah, nggak perlu yakin, yang penting diucapin. Ini aliran paling nggak masuk akal. Makanya saya agak kasar tadi, aliran paling bodoh. Ya namanya beragama itu berkeyakinan kan. Tiba-tiba karomiyah ini mengatakan cukup diucapin, nggak perlu yakin. Siapa yang membangun ideologi karomiyah ini? Yang membangunnya bernama Muhammad bin Karram. Nah, kenapa aliran yang sangat buruk ini bisa tersebar? Masyarakat husnuzon kepada beliau overdosis. Apa pasalnya? Muhammad bin Karram ini ahli ibadah. Orang-orang berilmu kalah ibadahnya dengan beliau. Nomor 2, Muhammad bin Karram ini adalah ahli zuhud. Ahli zuhud. Ibadahnya canggih, zuhudnya canggih, kalah orang-orang berilmu. Orang-orang awam yang melihat ibadahnya lalu kemudian husnuzon overdosis. Akhirnya pemikiran sesat tadi dianggap kebenaran oleh orang awam. Mana mungkin ahli ibadah memiliki keyakinan yang menyimpang? Mana mungkin ahli zuhud berjalan di atas aliran yang sesat? Tidak mungkin. Ternyata kan mungkin. Buktinya ada. Buktinya bahwa keyakinan dia seperti itu. Nah, Imam Ibn Hibban meriwayatkan dalam kitab Al-Majruhin dari Sa'id bin Uthman Ad-Darimi. Sa'id bin Uthman rahimahullah mengatakan, aku berada di majelisnya gubernur Sajastan yang bernama Ibrahim bin Husain. Ketika itu datang seorang laki-laki bertubuh tinggi besar. Ternyata ini adalah Muhammad bin Karram. Lalu gubernur Sajastan bertanya, wahai Muhammad bin Karram, duduk, saya mau nanya. Duduk Muhammad bin Karram ini. Gubernur bertanya, wahai Muhammad bin Karram, kamu dapat ilmu dari mana? Berguru dengan siapa? Kata dia, saya tidak pernah berguru. Tidak punya guru saya. Lalu dapat ilmu dari mana hingga kamu cetuskan keyakinan sesat itu? Allah Subhanahu wa ta'ala tuangkan ilmu yang sangat banyak ke dalam perut saya, akhirnya saya seperti ini. Jadi ilmu saya ini, cahaya yang Allah tuangkan dalam perut saya, bukan karena saya belajar. Ini jawaban masuk akal nggak? Iya, kalau jawaban nggak masuk akal, nggak usah didebat. Ikut tak masuk akal juga kita. Makanya gubernur Sajastan tidak mau panjang-panjang membahas ini. Ini ngomongannya udah ngaco, ya sudah, dialihkan. Wahai Muhammad bin Karram, coba kau baca tasyahud dulu. Saya mau dengar tasyahud. Muhammad bin Karram baca tasyahud. At-tahiyatul. Salah, padahal mestinya apa? Ha kecil.
At-tahiyatul mubarakatus salawatu. Salah, mestinya sad. At-tayyibatu lillah. Assalamu alaika. Salah, mestinya alaika. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Salah lagi. Asyhadu alla. Mestinya asyhadu, dia bilang asyhadu. Akhirnya gubernur bilang, polisi segera masukin penjara. Langsung dipenjarain. Kita ajan dulu sebentar. Berapa menit? Jeda berapa? Baik. Karena Muhammad bin Karrom ini sangat ngaco sekali, akhirnya gubernur Sajastan. Sajastan itu di Iran. Iran ini 9 abad ahli sunnah. Sampai akhirnya datang ahli tasawuf dari Turki namanya Sofiyuddin. Dia yang membawa ideologi Syiah ke sana. Baik, akhirnya Muhammad bin Karrom ini masuk penjara. Di penjara antara 6 bulan sampai 8 bulan. Sabar, tabah dia di penjara. Akhirnya orang awam berpikir, udah di penjara, dia bertahan dengan keyakinannya. Kalau keyakinannya bukan kebenaran, tidak mungkin dia bertahan. Makin husnuzon lagi orang. Tadinya orang husnuzon dia ini orang yang benar karena ibadah dan zuhudnya. Setelah masuk dalam penjara, ternyata dia nggak berubah. Orang makin husnuzon terhadap beliau. Maka oleh sebab itu, sebab rusaknya agama ini nomor 2 adalah husnuzon overdosis kita kepada orang-orang saleh. Termasuk terhadap ulama-ulama juga. Anda wajib husnuzon, ya, tapi jangan over. Jangan berlebihan. Penyebab ketiga agama ini rusak apa? Penyebab ketiga jidalul munafik bil Quran. Munculnya orang-orang munafik menafsirkan Al-Quran. Ya, kalau munafik menafsirkan Al-Quran, itu ada targetnya. Targetnya dunia. Misalnya, orang liberal itu munafik gak sih? Munafik lah. Karena munafik itu Allah sebut dalam surat Al-Baqarah, ala innahum humul mufsiduna fil ardi walakin la yash'urun. Bahwa orang munafik ini orang yang membuat kerusakan. Munafik ini tidak merusak keuangan dengan korupsi. Ya, terkadang munafik ini tidak merusak keuangan dengan korupsi. Mereka merusak agama ini dengan ideologi liberal, dengan komunisme, dengan terorisme. Semua orang yang merusak agama ini masuk dalam firman Allah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada orang munafik, jangan rusak. Jangan merusak di muka bumi. Merusak di muka bumi yang dimaksud merusak paling tinggi adalah merusak agama. Merusak nomor 2 merusak dunia. Kalau koruptor itu merusak keuangan, itu merusak dunia. Kalau rampok itu merampok uang, itu cuma merusak dunia. Tapi liberalisme, terorisme, komunisme, Syiah, semua aliran sesat ini, mereka memang gak rusak keuangan kita. Yang mereka rusak agama kita. Munafik juga namanya. Baik. Jadi ada seorang liberalis di Indonesia ini, hafalan Qur'annya luar biasa. Hafalan Qur'annya luar biasa. Ya, kalau saya sih kalah jauh dengan dia karena orangnya mutkin sekali, kokoh sekali hafalannya. Nah, itu mungkin khatam Qur'annya bisa sekali sepekan itu. Tapi untuk nyari ayat-ayat yang mana bisa diliberalkan. Ayat-ayat mana yang bisa diliberalkan? Innamal mu'minuna ikhwah. Apa artinya?
Siapa yang bersaudara? Orang-orang beriman bersaudara. Kalau dia nggak begitu terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang masing-masing punya keyakinan itu bersaudara. Nah, ketika kesesatan ini pakai ayat Al-Quran, orang awam menjadikan kesesatan itu agama. Orang awam menjadikan kesesatan ini agama, ada ayatnya. Mereka nggak tahu kalau itu sudah dipelintir. Ini pemahaman liberal, bukan pemahaman kaum salaf. Baiklah jemaah sekalian, muhasabah setelah amal pertama, muhasabah ikhlasnya. Nomor 2, muhasabah mutabaahnya. Caranya Anda beramal, bacaannya, gerakannya, ini dimuhasabah. Sesuai standar enggak? Kalau standarnya Nabi berarti sunnah. Kalau standarnya bukan Nabi, mau nggak mau bidah. Kan nggak mungkin Anda bilang sunnah, nggak mungkin kan? Nah, paling bagus-bagusnya dikatakan bidah hasanah. Iya, bidah hasanah. Saya oke. Saya nggak mau bantah-bantahan. Cuman bidah hasanah itu sunnah nggak? Bukan. Muhasabah yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim adalah al-ihsan. Ini amal ini dijalankan dengan konsep ihsan atau tidak? Ikhlasnya udah oke, mutabaahnya udah oke. Nomor 3, bagaimana konsep ihsannya dalam amal? Jalan atau tidak? Yang dimaksud dengan ihsan, hadirnya sifat-sifat Allah dalam kesadaran Anda saat ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Asy-Syu'ara, "Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim." Allah yang melihat bolak-baliknya kamu rukuk, sujud dan berdiri. Allah melihat. Innahu huwas samiul alim. Allah mendengar, Allah Maha mengetahui. Perhatikan ayat ini. Di dalam salat Allah minta 3 sifatnya hadir dalam kesadaran Anda. Pertama, hadirkan pandangan Allah dalam salat. Oh, ini saya garuk-garuk Allah lagi lihat. Oh, ini saya nguap Allah lagi lihat. Hadirkan itu. Innahu huwas sami'. Nomor 2, hadirkan pendengaran Allah dalam salat Anda. Saat Anda baca Fatihah, aku sedang baca Fatihah untuk Allah. Allah lagi dengarin saya. Subhana rabbiyal azim, Allah lagi dengarin saya. Subhana rabbiyal a'la, Allah sedang mendengarkan saya. Hadirkan pendengaran Allah. Nomor 3, alim, hadirkan pengetahuan Allah. Allah tahu pikiran saya sedang salat ini lagi mikirin apa. Allah tahu pikiran saya saat ini lagi mikirin apa. Nah, ayat tadi menginginkan di dalam salat 3 nama Allah ini hadir. Nah, hadirnya nama dan sifat Allah dalam kesadaran Anda dalam ibadah, ketika Anda zikir, sifat-sifat Allah itu hadir dalam kesadaran. Ketika salat, nama-nama dan sifat Allah itu hadir dalam kesadaran Anda. Hadirnya sifat-sifat Allah dalam kesadaran sewaktu Anda sedang ibadah, ini dinamakan dengan ihsan. Hasilnya apa? Hasilnya yang penting. Untuk apa saya sadari Allah dengar ucapan saya? Untuk apa saya harus sadar Allah lihat gerakan saya? Untuk apa saya harus sadar Allah tahu pikiran saya? Targetnya adalah al-haya. Targetnya adalah agar Anda sholat di depan Allah dengan rasa malu. Kalau Anda sadar Allah lihat, Anda pasti malu. Kalau Anda sadar Allah mendengar, Anda pasti malu. Ini sholat zuhur, ghairil maghdubi alaihim waladdallin inna a'tayna, enggak pakai mikir. Ini otomatis selama bertahun-tahun. Jadi ya Allah Maha mendengar. 10 tahun sholat kausar inilah yang terdengar oleh Allah. Enggak jadi soal, tapi ini menunjukkan betapa saya tidak peduli dengan yang lain. Nah, jemaah sekalian, Anda sadar pendengaran Allah, Anda sadar pandangan Allah, Anda sadar Allah tahu pikiran Anda.
kesadaran Anda terhadap 3 sifat Allah ini menghasilkan rasa malu. Salat kalau harus lirik ke kanan, ke kiri, malu. Kawan-kawan kita kadang-kadang, bukan kawan kita sih, kita juga. Kita kalau udah salat ya mata ini kemana-mana. Allahu Akbar. Ini kainnya BHS. Ghairil maghdubi alaihim. Kemarin sih harganya 1.500.000. Ar-Rahmanir Rahim katanya sih paling nomor 1. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in waladdallin. Ngelirik lagi kiri, oh ini handphone baru. Jangan-jangan ini S25, S26 ini. Jamaah sekalian, kenapa anda putus dengan selain Allah padahal anda sedang hubungan dengan Allah? Anda sedang hubungan dengan Allah, yang lain diputus dulu. Tapi kalau sifat-sifat Allah ini tidak menguasai kesadaran anda, ilmu Allah tidak menguasai pikiran anda, pandangan Allah tidak menguasai gerakan anda, pendengaran Allah tidak menguasai ucapan anda. Kalau sifat-sifat Allah ini tidak menguasai anda, ya udah, muncullah salat yang tanpa rasa malu. Salat tanpa rasa malu itu nggak ada kualitasnya. Itu salat asal-asalan aja. Asal-asalan salat seperti itu. Bacanya asal, gerakannya asal. Coba lihat ya, salat orang yang nggak punya rasa malu. Ini saya cerita di sana, di negara Konaha. Pergi salat, pakai kain asal selip-selipnya juga di sini. Tingginya lebih dari setengah betis. Bajunya baju gratisan, pemberian partai. Rambutnya acak-acakan. Mandi nggak pakai mandi. Salat bajunya baju partai, rambutnya acak-acakan, ndak ada aroma wangi sama sekali, pakai kainnya juga seperti itu. Ini orang ada rasa malunya sama Allah nggak? Nggak ada. Menghadap Allah baju begini, di mana rasa malunya? Kalau anda nggak sadar pandangan Allah, rasa malu anda itu nggak ada. Kalau anda nggak sadar dengan pendengaran Allah atas ucapan anda, rasa malu anda dengan zikir anda itu nggak ada. Nih, kadang-kadang kita zikir pagi ini, Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana abduka. Entah berapa kali ngantuk anda bacakan Sayyidul istighfar yang seharusnya anda baca pakai air mata itu, bacanya pakai air mulut, ngiler. Apa yang terjadi? Kesadaran anda nggak dikuasai pendengaran Allah. Kesadaran anda nggak dikuasai oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan kata lain, anda nggak sadar. Maka ketika anda salat jamaah sekalian, kesadaran ini isi penuh. Diisi dengan apa? Sadari Allah dengar, sadari Allah ngelihat, sadari Allah tahu. Nah, kalau ruang kesadaran ini penuh dengan sifat-sifat Allah, maka anda malu kalau sampai bacanya nggak telaten. Anda akan malu kalau geraknya juga nggak telaten. Baik, muhasabah amal yang ketiga, muhasabah ihsan. Muhasabah amal berikutnya adalah syuhudul minnah. Apa itu? Sadarkah anda bahwa amal anda ini kebaikan Allah untuk anda, bukan kebaikan anda untuk Allah? Anda salat, itu kebaikan bukan? Iya, salat ini kebaikan. Pertanyaan, salat ini kebaikan anda untuk Allah atau kebaikan Allah untuk anda? Orang-orang yang sudah belajar tazkiyatun nufus, mereka tidak pernah melihat mereka baik di depan yang maha baik. Saya baik di depan penjahat. Di depan yang maha baik, saya tidak baik. Di depan yang maha suci, saya ini penuh kotoran. Salat ini kebaikan, iya. Tapi siapa yang baik dengan salat ini? Sayakah yang baik kepada Allah dengan salat? Atau Allahkah yang baik kepada saya, Allah berikan saya salat? Nah, ini muhasabah yang keempat, jamaah sekalian sadari bahwa semua ibadah anda kebaikan Allah untuk anda, bukan kebaikan anda untuk Allah. Jadi karena salat ini kebaikan Allah untuk anda nggak punya alasan menggunakan salat untuk pencitraan diri. Jadi orang-orang yang ingin mencitrakan diri dengan salat, karena mereka merasa salat ini baiknya saya, zakat ini baiknya saya,
Maka digunakanlah salat ini sebagai pencitraan diri. Adapun orang-orang yang mengatakan salat ini baiknya Allah untuk saya. Orang lain tidak dipilih oleh Allah, salat saya dipilih. Tilawah ini baiknya Allah untuk saya. Orang lain tidak tilawah, saya justru dikasih taufik oleh Allah untuk tilawah. Ini muhasabah yang keberapa nih? Kemudian muhasabah yang keempat, apa itu? Syuhudut taksir. Apa syuhudut taksir? Melihat kecerobohan, menyadari kecerobohan Anda dalam salat, dalam ibadah, dalam zikir. Anda selesai salat 100% kan salat ini? Atau salat ini memiliki beberapa cedera-cedera? Jelas rakaat pertama tadi pikiran saya kemana-mana. Orang pikiran saya baru ikut salat itu di sujud terakhir. Oh, masya Allah. Jadi rakaat pertama rajanya tubuh ini nggak ikut salat, yaitu hati. Rakaat kedua rajanya tubuh ini nggak ikut juga salat. Rajanya tubuh ini baru ikut salat saat sujud terakhir. Ya Allah, 1, 2, 3, 4 ini semuanya ceroboh. Jamaah sekalian yang saya hormati, iya, terkadang Allah itu nggak nuntut Anda sempurna, tapi Allah mau mengaku bahwa Anda tidak sempurna. Itu saja. Sekali lagi, pernahkah Allah nuntut agar Anda 100%? Enggak. Allah menuntut agar Anda sadari saja kalau Anda nggak sempurna. Maka begitu Anda salat, assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah, inilah salat yang ceroboh sekali khusyuknya. Astaghfirullah, inilah salat yang pikirannya kemana-mana. Astaghfirullah, inilah salat yang penuh dengan nguap-nguap. Istighfar, selesai salat ini istighfar untuk negasin bahwa salat ini banyak sekali cerobohnya. Nah, ketika Anda menyadari kecerobohan Anda, itu justru sudah setengah kesempurnaan Anda itu. Maka falsafahnya, kaedahnya ingat, Allah enggak nuntut Anda untuk sempurna, tapi Allah menuntut Anda untuk sadar bahwa Anda tidak sempurna. Itu aja. Anda sadar tidak sempurna, itu poin besar. Baik, muhasabah yang terakhir jamaah sekalian adalah nasihat. Yang keenam adalah nasihat. Maksudnya apa? Kebaikan apapun yang Anda punya, nasihatkan kepada orang lain. Pastikan kebaikan ini tidak berhenti pada diri Anda. Segera salurkan kepada orang lain melalui nasihat. Zakat, harta ini zakatnya kasihkan kepada orang lain. Tapi kebaikan zakatnya nasihatkan kepada orang lain. Anda sudah zikir pagi, udah. Keluarkan zakatnya. Zakatnya apa? Nasihatkan kepada orang lain. Anda sudah salat malam, udah. Keluarin zakatnya. Zakatnya apa? Nasihatkan kepada orang lain. Anda udah tilawah belum? Udah, saya udah tilawah. Keluarin zakatnya. Zakatnya apa? Nasihatkan kepada orang lain. Semua kebaikan ini butuh zakat, dan zakatnya adalah nasihatkan kepada orang lain. Tapi jangan nasihat untuk meninggikan diri. Nasihatkanlah untuk sama-sama belajar. Ada nasihat karena saya ingin kamu dan saya sama-sama belajar. Karena nasihatnya nasihat sama-sama belajar, nasihat ini nggak boleh justis. Kamu sholat malam dong seperti saya. Loh, kok sepertinya kamu? Kamu tilawah dong seperti saya. Ini bukan sedang nasihat. Ini justru sedang naikin diri, ngerendahin orang. Pertanyaan aja, gimana ya caranya biar kita bisa tilawah? Gimana ya caranya biar kita bisa sholat malam? Pertanyaan aja, bukan dengan pernyataan. Baik, inilah 6 muhasabah Anda terhadap semua amal yang udah selesai. Muhasabah ikhlasnya, muhasabah mutabaahnya, muhasabah ihsannya, muhasabah apalagi bahwa ini kebaikan Allah, muhasabah kelima bahwa saya penuh keterbatasan dan kecerobohan di sini, dan yang terakhir ini semua kebaikan saya udah zakatin belum? Dan zakatnya adalah dinasihatkan kepada orang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.